Sudah 3 hari sejak Raka berangkat dinas ke Surabaya, dan rumah ini seolah ikut pergi bersamanya. Semua terasa terlalu rapi, terlalu diam, hingga denting jam dinding terdengar seperti godaan untuk berbicara dengan siapapun. Pagi tadi, kopi di meja hanya mengepulkan asap sebentar sebelum dingin sendirian, sama seperti aku. Aku menyalakan televisi sekadar agar ada suara. Presenter berita bicara entah tentang apa. Aku tak menyimak. Rasanya aneh, menyadari betapa banyak ruang kosong yang bisa memantulkan kesepian. Dulu, setiap kali Raka pulang kerja, ada tawa kecil di dapur, percakapan ringan sambil menyiapkan makan malam. Kini suara sendok pun terasa asing. Kadang aku merasa rumah ini hanya berisi gema suara yang pernah ada. Tawa kami, doa kami, semuanya hilang entah kemana. Aku berjalan ke balkon, memandangi malam yang turun perlahan. Lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan di permukaan jalan basah. Angin membawa aroma hujan yang belum juga datang, seperti janji yang tertunda. Aku mencoba sibuk, mencuci piring yang sudah bersih, melap meja yang tak berdebu, mengirim pesan singkat ke Raka yang hanya dibalas dengan, "Lagi rapat, nanti teleponnya." Jawaban singkat itu menusuk lebih dalam daripada kata-kata kasar manapun. Aku tahu perjalanan ini penting, bahwa pekerjaannya membangun masa depan kami. Tapi di antara semua rencana itu, aku merasa kehilangan bagian paling sederhana dari cinta, keberadaannya di sini. Bukankah cinta sebenarnya sesederhana mendengar seseorang menjawab, "Aku sudah di rumah"? Malam makin larut, dan aku masih duduk di ruang tamu dengan lampu remang, mendengarkan detak jam berlalu tanpa belas kasihan. Kesepian, rupanya, tak selalu datang membawa air mata. Kadang ia hanya duduk diam di kursi seberang, menatapmu balik tanpa berkata apa-apa. Sore itu, ketika matahari mulai bersembunyi di balik tirai awan jingga, bel rumah berbunyi lembut. Aku sempat terkejut, jarang ada tamu saat Raka tak di rumah. Dari balik pintu, suara laki-laki yang sudah lama ku kenal terdengar. "Ini aku, Arga." Arga, sahabat lama Raka sejak kuliah, teman yang dulu sering datang main bersama, bahkan ikut membantu kami pindahan ke rumah ini. Sudah lama kami tak bertemu. Saat kubuka pintu, ia berdiri di sana dengan senyum yang dulu terasa biasa kini membuat napasku tercekat tanpa alasan. Rambutnya kini sedikit beruban di sisi, tapi matanya tetap hangat. Ia datang membawa map kerjaan untuk Raka. "Titipan dokumen, katanya penting sebelum rapat besok," ujarnya. Aku mempersilakan masuk, dan seperti dulu, ia menolak dilebihkan basa-basi. "Sebentar saja, kok." Tapi langkahnya pelan, matanya sempat menyapu ruangan yang sepi. Kami duduk di ruang tamu, di antara dua cangkir teh yang awalnya terasa formal, lalu perlahan cair oleh kenangan. Ia bercerita tentang proyek mereka, tentang lelucon kecil masa kuliah, membuatku tertawa. Tawa yang sudah lama tidak terdengar di rumah ini. Namun, di sela obrolan ringan itu, ada sesuatu yang berbeda. Caranya menatapku sedikit lebih lama dari seharusnya. Nadanya sedikit lebih rendah. Aku tak tahu kenapa jantungku ikut berdebar. Bukankah ini hanya kunjungan singkat seorang teman? Tapi entah kenapa, kehadirannya seperti mengisi ruang sunyi di antara detakan jam dan pikiran-pikiran yang tak semestinya. Ketika ia pamit, ia menatapku sejenak dan tersenyum pelan. Tatapan itu tertinggal bahkan setelah pintu tertutup, menyisakan udara yang tiba-tiba terasa lebih hangat daripada tadi sore. 2 hari setelah kunjungan singkat itu, Arga kembali datang. Kali ini bukan soal dokumen. Katanya, sekadar mampir karena kebetulan lewat. Aku tahu kebetulan jarang sehalus itu, tapi aku tak menolak. Entah bagaimana, percakapan kami mengalir lebih mudah dari sebelumnya. Seperti dua orang yang baru saja menemukan pintu lama yang selama ini tertutup dan berdebu. Sore berganti malam, dan hujan turun pelan-pelan di luar. Kami duduk di ruang tamu, aroma kopi mengisi udara. Arga bercerita tentang masa kuliah, tentang begadang mengerjakan tugas bersama Raka, tentang konser kampus yang dulu hampir kami tonton bertiga. Aku tertawa, mengingat hal-hal yang seolah milik kehidupan lain. Lalu, di tengah tawa itu, suaranya berubah lebih lembut. "Kau tahu, dulu aku sempat berpikir kau yang akan jadi istriku. Tahu?" katanya sambil menatap cangkirnya. Kalimat itu menggantung seperti rahasia yang terlambat diucapkan. Aku terdiam. Dunia di sekitarku ikut berhenti sesaat. Kupikir ia sedang bercanda,
Tapi ada kejujuran yang menetes dari matanya. Waktu kamu dan Raka mulai dekat, aku mundur, ya, begitulah, lanjutnya. Kata-katanya samar, tapi cukup jelas untuk membuat dadaku sesak. Ada sesuatu yang retak, bukan di antara kami, tapi di dalam diriku. Aku mencoba tertawa ringan, tapi suara itu terasa asing di telingaku sendiri. Kamu tahu, hidup ini kadang lucu, ya, kataku, berusaha mengabaikan degup di dada yang seperti menertawakanku balik. Arga hanya tersenyum kecil, senyum yang kali ini tak seperti dulu. Ada luka halus di sudut bibirnya, dan entah kenapa justru di sanalah aku menemukan kehangatan yang sudah lama hilang dari hidupku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya diam-diam. Bagaimana jika takdir dulu memilih sedikit berbeda? Hujan turun tiba-tiba, deras, nyaris tanpa peringatan. Angin menerobos jendela ruang tamu yang lupa kututup, membuat tirai berkibar liar. Aku spontan berdiri, berlari kecil ke arah jendela untuk menutupnya sebelum lantai terlanjur basah. Arga ikut bergerak di belakangku, langkahnya cepat, tangannya terulur membantu menahan daun jendela yang didorong angin. Untuk sesaat, kami berdiri berhadapan, jarak di antara kami tinggal sejengkal, dan kilat di luar seolah menerangi kesalahan yang belum terjadi. Nafasku tercekat. Jari jemariku yang masih memegang bingkai jendela menyentuh tangannya. Dingin hujan berpadu dengan panas yang tiba-tiba muncul dari kulitku sendiri. Tidak ada kata yang terucap. Hanya suara hujan dan napas kami yang terasa terlalu dekat. Dalam sepersekian detik, matanya bertemu mataku. Ada sesuatu di sana. Bukan sekadar nostalgia, bukan sekadar kerinduan masa lalu, tapi semacam pengakuan tanpa kalimat. Aku mundur setengah langkah, tapi tangannya sempat menahan lenganku, lembut, seolah takut aku hilang sebelum ia sempat meminta maaf. Maaf, aku cuma. Suaranya terputus, tenggelam dalam gemuruh guntur. Aku tahu yang seharusnya kulakukan. Menjauh, menertawakan keadaan, membuat jarak. Tapi tubuhku tak bergerak. Pikiranku seperti kabur oleh kebingungan yang aneh, antara setia dan manusiawi. Dalam detik-detik itu, semuanya berhenti. Detak jam, derasnya hujan, bahkan logika yang biasa menertibkan hatiku. Lalu tiba-tiba aku menarik lenganku pelan, menunduk, mencari napas. Jendela sudah tertutup, ucapku lirih, lebih kepada diriku sendiri. Arga hanya mengangguk, wajahnya tegang antara ingin pergi dan ingin menjelaskan sesuatu yang sebenarnya tak perlu dijelaskan. Dan di antara sisa petir yang mulai mereda, aku tahu, satu detik yang terhenti bisa mengubah segalanya. Waktu seperti tersangkut di udara setelah guntur terakhir mereda. Suara hujan kini hanya menjadi bisikan jauh, tapi di dalam rumah ini, keheningan berdentum lebih keras daripada petir manapun. Arga masih berdiri di dekatku. Tatapannya panik, tangannya belum benar-benar terlepas dari lenganku. Aku, maaf, katanya, hampir tanpa suara. Tapi permintaan maafnya justru membuat dadaku semakin sesak. Ada sesuatu di ruang kecil antara kami yang menolak dijelaskan. Sebuah emosi yang tak punya nama, tapi terlalu hidup untuk diabaikan. Aku tidak bergerak, tidak mundur, tidak maju. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku lupa bagaimana caranya berpikir. Dalam waktu yang rasanya hanya beberapa detik itu, segala hal yang kukenal tentang diriku sendiri seolah memudar. Aku melihat ke matanya, ketakutan, penyesalan, juga sesuatu yang tak seharusnya ada di antara kami. Satu langkah lebih dekat, dan dunia serasa berhenti bernapas. Aku mendengar darahku sendiri berdesir di telinga, merasakan setiap detik menunggu sesuatu yang tak boleh terjadi. Cap tangan Arga di lenganku terasa membakar, bukan karena rasa, tapi karena dosa yang seolah belum dibuat namun sudah menyalakan bara di hati. Dan justru ketika kesadaran itu menamparku paling keras, aku menarik diri sekuat tenaga. Suaraku pecah, bergetar. Arga, jangan. Dua kata itu akhirnya memulihkan gerakku. Ia mundur cepat. Wajahnya memucat di bawah lampu ruang tamu yang redup. Kami saling diam, napas masih tersengal. Seakan baru saja melewati sesuatu yang tak boleh dinamai. Maaf, ujarnya lagi, kali ini lebih lirih, penuh rasa bersalah. Aku tak menjawab, hanya menatap jendela yang masih basah oleh hujan. Berusaha meyakinkan diri bahwa tak ada apa-apa yang benar-benar terjadi. Namun jauh di dalam hati, aku tahu, kadang bencana tak butuh tindakan,
Cukup satu keinginan yang hampir dilakukan. Arga akhirnya mengambil jaketnya yang tergantung di sandaran kursi. Ujungnya basah oleh percikan hujan. Sama seperti udara yang menggantung di antara kami. Dingin, berat, penuh penyesalan yang tak tersampaikan. Ia menunduk, suaranya hampir tak terdengar. Aku sungguh minta maaf, Ra. Aku, tadi kehilangan kendali. Aku tak sanggup menjawab. Rasanya kalau aku bicara, dinding ini akan runtuh oleh beban yang belum sempat kulampiaskan. Ia menatapku sekali lagi, kemudian melangkah pergi. Pintu tertutup perlahan, tapi gema langkahnya di teras terasa seperti gema kesalahan yang menolak berhenti. Aku berdiri lama di tempat yang sama. Hujan benar-benar sudah reda, hanya tetes air dari genting yang jatuh satu-satu ke tanah. Tapi meski langit telah tenang, dadaku masih bergemuruh. Hujan berhenti, tapi di dadaku masih menggema suara yang memohon ampun. Aku berjalan ke ruang tamu, menatap bayangan diriku di kaca jendela. Wajah yang terlihat asing, mata yang memantulkan campuran rasa malu dan takut. Tangan kiri masih terasa hangat di tempat Arga sempat menahanku tadi, seakan jejak itu menolak hilang. Air mata akhirnya jatuh juga, tanpa suara. Bukan karena marah, atau menyesalkan Arga, tapi lebih karena sadar betapa rapuhnya dinding yang selama ini kupikir kokoh. Betapa mudahnya kesepian mengubah seseorang menjadi versi dirinya yang bahkan tak ia kenali. Malam semakin larut. Aku duduk di lantai, bersandar pada sofa yang masih menyimpan bayangan pertemuan barusan. Lampu redup menyoroti lantai yang lembab bekas air hujan, seperti garis-garis dosa yang belum sempat kering. Di luar, dunia tampak tenang. Hanya di dalam diriku badai belum benar-benar berhenti. Malam itu aku tak langsung tidur. Langit masih basah oleh sisa hujan, tapi hatiku jauh lebih becek oleh rasa bersalah. Kuambil mukena dari lemari, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku sujud lebih lama dari biasanya. Tak ada doa yang panjang, hanya bisikan lirih yang entah ditujukan kepada Tuhan atau kepada diriku sendiri. Ampuni aku, karena aku hampir melupakan siapa aku sebenarnya. Setelahnya, aku duduk di depan meja kerja kecil di kamar. Di sana masih ada buku catatan yang dulu sering kugunakan menulis hal-hal sepele. Belanja, rencana liburan, pesan pendek untuk Raka. Kini aku membuka halaman baru dan menulis pelan. Malam ini aku hampir menyeberangi batas. Setiap huruf terasa seperti pengakuan yang menelanjangi isi dada. Tapi di tengah rasa malu itu, ada kilatan kesadaran yang mulai menyala. Yang kucari sebenarnya bukan pelukan Arga, tapi diriku sendiri yang hilang di antara kesibukan dan sepi. Aku hanya ingin merasa hidup lagi, dilihat, didengar. Aku menuliskan satu hal lagi sebelum menutup buku. Cinta bukan tentang siapa yang hadir paling dekat, tapi siapa yang tetap bertahan bahkan saat jauh. Air mataku jatuh lagi, tapi kali ini lega. Aku tak lagi ingin bersembunyi dari rasa bersalah. Aku ingin memeluknya, agar bisa belajar darinya. Di luar, angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Aku tahu, ini bukan akhir dari segalanya, hanya awal dari perjalanan baru, untuk belajar tetap setia, bahkan pada diriku sendiri. Pagi datang dengan cahaya lembut menembus tirai kamar. Udara masih lembab, tapi terasa lebih ringan dari semalam, seolah Tuhan sengaja menurunkan embun untuk membersihkan hati yang kusut. Aku duduk di tepi ranjang sambil memandangi ponsel di tangan. Ada begitu banyak hal yang ingin kuucapkan, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Beberapa kali kutekan tombol panggil lalu membatalkannya. Lalu akhirnya, dengan napas panjang, aku menekan nama itu, Raka. Suaranya di seberang terdengar sedikit serak, mungkin karena lelah rapat sejak dini hari. Sayang? Ada apa? Tanyanya lembut. Heran karena aku jarang menelepon pagi-pagi begini. Kata-kataku keluar terbata. Aku kangen. Rumah terasa kosong tanpa kamu. Kadang aku takut, Raka, takut kehilangan kita. Sejenak ia diam, mungkin mencari makna di balik kalimatku. Lalu ia menjawab pelan. Maaf, ya. Aku pulang sore ini. Sudah waktunya aku di rumah. Air mataku menetes. Kali ini bukan karena sedih. Ada rasa lega yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ketika telepon tertutup, aku membuka pesan baru untuk Arga. Tidak panjang. Terima kasih sudah datang kemarin. Mari lupakan yang hampir terjadi.
Semoga kita tetap bisa menjaga persahabatan, tanpa luka. Jari-jariku bergetar saat menekan, kirim. Aku tak tahu apakah ini keberanian atau ketakutan, tapi untuk pertama kalinya aku memilih jujur, pada mereka, dan pada diriku sendiri. Di luar, matahari mulai naik, menerangi seluruh sudut rumah. Mungkin inilah caranya dunia berbisik. Setiap pagi membawa kesempatan baru untuk memperbaiki yang sempat retak. Sore itu hujan kembali datang, pelan tapi pasti, menepuk-nepuk atap seperti nada yang akrab. Aku duduk di dekat jendela dengan secangkir teh hangat, memandangi butir air menuruni kaca. Dulu, setiap kali hujan turun, aku merasa sepi, seolah langit ikut mengingatkanku pada kosong di dalam dada. Tapi kali ini berbeda. Ada ketenangan yang merayap perlahan, seperti tanah yang akhirnya menerima hujan setelah lama kering. Aku memikirkan malam itu, semua detik yang hampir menghancurkan keyakinanku sendiri. Aneh, bagaimana satu momen bisa membuka begitu banyak luka sekaligus menyembuhkannya. Aku sadar, tidak ada manusia yang sepenuhnya kebal terhadap kesepian. Tapi kita selalu punya pilihan, membiarkan badai menyeret kita, atau berjalan di tengahnya sambil belajar berteduh. Hujan turun lagi, tapi kali ini aku tak merasa dingin. Mungkin karena aku akhirnya memaafkan diriku sendiri. Bukan berarti melupakan, melainkan menerima bahwa aku pernah rapuh, pernah hampir salah, dan dari sanalah kedewasaan tumbuh. Teleponku bergetar sejenak, pesan singkat dari Raka, "On the way home." Senyumku muncul tanpa kubuat-buat. Aku menatap langit yang kelabu namun terasa dekat. Aroma tanah basah merebak, dan aku tahu, tak semua hujan berarti duka. Ada hujan yang membersihkan jalan pulang, dan sore itu, aku merasa Tuhan sedang menuntunku pulang. Bukan ke rumah, tapi ke versi diriku yang lebih utuh, lebih jujur, lebih siap mencintai dengan benar.